Shalom saudara-saudari, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Kita sudah melewati 7 perenungan minggu sengsara dan kita sudah tiba di hari kemenangan atas dosa dan maut. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu Selfless Passion, Be Clingy. Saya akan membacakan beberapa ayat dari Lukas 24 untuk kita semua. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudari, menarik sekali di dalam bagian ini Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada 2 muridnya. Mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus dan Tuhan Yesus hadir di sana, tapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri lalu bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka percakapkan? Dan di dalam perguliran percakapan mereka akhirnya mereka sampai di satu titik di mana Tuhan bertanya, emang apa sih yang terjadi? Dan mereka menjawab seluruh tadi yang saya sudah bacakan. Mereka bisa menjelaskan satu ringkasan karya Tuhan Yesus di muka bumi. Mulai dari pelayanannya sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Luar biasa sekali. Namun mereka hanya kekurangan satu hal, yaitu iman. Meskipun mereka bisa mengatakan begitu banyak hal tentang Tuhan Yesus, tapi mereka belum percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Apa yang mereka ketahui dari Tuhan Yesus hanya bersifat logika semata. Hanya berada di ranah kognitif saja. Bahkan di ayat 27 Tuhan Yesus harus menjelaskan kembali kepada mereka tentang dirinya di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab para nabi. Di ayat 30 dan 31 saya akan bacakan untuk kita semua. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari antara mereka. Saudara-saudara, setelah mereka melakukan perjamuan kudus dengan Tuhan, barulah mata mereka terbuka. Di sini ada 2 sarana persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pertama, melalui firman. Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka isi kitab Taurat terkait dirinya. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, tanpa dekat dengan firman-Nya, tanpa perjamuan kudus di mana kita menerima roti dan anggur dengan iman dan kita bersatu dengan Tuhan, kita tidak mungkin punya relasi pribadi dengan Dia. Kita mungkin bisa tahu informasi ini dan itu tentang Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia dan tidak sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Dia. Mari di hari Paskah ini kita menghayati kembali Tuhan yang mati dan bangkit itu adalah siapa? Dia adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita sarana-sarana persekutuan yang indah, yaitu melalui firman-Nya, yaitu perjamuan kudus, di mana kita boleh mengalami satu misteri iman, yaitu kita mengalami mystical union with Christ. Kita bersatu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan melalui iman kita yang menerima akan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Nya yang sudah dipecahkan. Mari kiranya peristiwa Paskah tidak hanya diperingati 1 tahun 1 kali, tapi boleh menjadi satu realitas dalam hidup kita, di mana kita betul-betul mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan melalui perjamuan kudus, melalui ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau rancang untuk setiap kami. Untuk kematian dan kebangkitan Putramu yang tunggal Tuhan kami. Dan untuk Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami mengerti akan misteri ilahi yang besar itu. Kami bersyukur untuk firman dan perjamuan yang boleh kami terima sebagai sarana persekutuan rohani. Ajar kami untuk be clingy, yaitu untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau, bergantung kepada sarana-sarana yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, bukan hanya di dalam peristiwa Paskah 1 tahun 1 kali, tapi di dalam seluruh bagian kehidupan kami. Ini doa kami, Engkau yang terus sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya anugerah, rahmat, dan damai sejahtera senantiasa beserta dengan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.